Bingung aku jane kan ngapa iki. Ini saya suruh ngapain, pertanyaannya sangat banyak, jadi saya nggak ada yang nyantol satupun tadi. Tentang masalah generasi gimana bisa menggantikan generasi yang lama gitu ya. Sepertinya saya udah beberapa tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya nulis artikel essay. Waktu itu di Kompas atau di Gatra, sebuah tulisan yang berjudul Generasi Larva. Di situ hipotesis saya memotret bahwa ada yang namanya lingkaran setan. Lingkaran setan tuh misalnya begini, informasi yang tidak lengkap menghasilkan disinformasi. Disinformasi menghasilkan konklusi yang salah. Konklusi yang salah menghasilkan sikap yang salah. Sikap yang salah menghasilkan informasi yang tidak benar. Informasi yang tidak benar menghasilkan disinformasi lagi. Nah, mubeng rakaruan tambah bubrah. Itu dalam hal informasi. Nanti dalam hal pendidikan ada lagi. Dalam hal itu, waktu itu saya rumusannya lingkaran setan itu ternyata banyak banget yang terjadi, yang saya amati di sekitar saya. Nah, terus caranya gimana untuk memecah lingkaran setan ini? Karena kalau dari pengamatan empiris, kita sangat bisa membandingkan kualitas, maksudnya lulusan tahun 70-an, lulusan tahun 80-an, lulusan tahun 90-an. Bukan masalah dari seberapa banyak pengetahuan dia, tapi dari seberapa besar pertumbuhan dia sebagai manusia. Kalau masalah data pengetahuan kan gampang dicari, tapi kalau misalnya rasa ingin tahu, mempertanyakan diri sendiri, itu kan tidak ada ajarannya di sekolah. Yang harus kita hasilkan dari pendidikan adalah pertanyaan yang lebih banyak, karena semakin banyak jawaban semakin banyak pertanyaan, kan gitu. Dari pengamatan itu aja kelihatan sudah sangat banyak degradasi yang terjadi. Nah, waktu itu usulan saya, ayo dipotong generasinya, kita bikin sebuah generasi baru dengan paradigma baru, dengan pemikiran baru, dengan cara yang sama sekali baru. Caranya nomor 1, bunuh generasi tua. Tapi sepertinya katanya tadi kan tidak sesuai sama Pancasila. Orang yang Pancasila, karo Gusti Allah mesti diseneni ra karuan. Enak ae mateni kan gitu. Jadi alternatif itu tidak mungkin. Yang kalau mau meneruskan mungkin alternatif itu jangan kita bunuh, kita tunggu saja matinya. Tapi jangan dicontoh apa yang sudah dijalaninya yang salah-salah, kan gitu. Maksudnya yang sepertinya tidak cocok. Nah, terus kita harus punya rumusan sendiri. Syaratnya untuk punya rumusan sendiri, mempertanyakan segala sesuatu. Nah, itu terus kemudian yang dipertanyakan jadi semua hal jadi meragukan ya. Saya dari kecil belajar Pancasila. Dari kecil ya hafalan. Karena mau ikut cerdas cermat, ngapal ke Pancasila, butir-butir dan semuanya. Ketika saya mulai mempertanyakan, ini bukan ayat Tuhan kok, bisa saja salah. Terus saya mempertanyakan misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Itu saya pertanyaannya panjang itu. Kok ketuhanan yang Maha Esa ya, kok bukan Tuhan yang Maha Esa ya? Tuhan sama ketuhanan pasti beda loh. Wong putih sama keputihan aja beda kok. Ya, itu jadi ini sengaja, tidak sengaja, tidak hati-hati, atau konsepnya yang belum matang, atau seperti apa? Kan pertanyaannya gitu. Itu baru sila pertama. Durung sila ke-6. Oh, itu tambah rumit lagi itu. Nah, maksud saya memang kita butuh membangun sebuah generasi baru, tapi kita belum punya budaya untuk bertanya pada diri sendiri. Sehingga gimana kita mau membangun rumusan baru kalau kita tidak berani bertanya apa yang sudah dianggap tabu. Saya kemarin kedatangan seorang teman namanya Haryanto. Dia teman saya lama di Kanada. Dia kesini, dia dikenal sebagai siapa tuh senengnya? Ted. Udah kontet, TED, Ted. Gitu. Dia seorang tokoh sosialis. Dia sangat percaya dengan yang namanya sosialis.
Jadi dia datang ke sini ngumpul sama, dia sudah jadi buronan beberapa tahun lah, nggak berani balik ke Indonesia. Terus akhirnya balik ke sini diam-diam, terus ketemu sama partai-partai sosialis itu. Saya ngikut sama dia, apa to jane, tak pengen ngerti maksudmu sosialis iki apa. Ternyata yang dia bahas sangat menarik. Dia nggak mempermasalahkan masalah agama, Tuhan dan segala macam, nggak. Piye cita-citamu dalam hidup itu apa toh? Bikin seluruh dunia menjadi sosialis. Wah, medeni rek. Tapi melihat perjuangannya yang seperti itu, dia mempercayai sesuatu yang sangat dia percayai sangat dalam, sosialisme tersebut. Dan sementara saya tumbuh dalam suasana yang mengharamkan sosialis itu. Pokoknya sosialis ini elek banget, bangsane PKI dan kawan-kawan gitu toh. Mau tidak mau saya harus merekonstruksi cara pemikiran saya. Siapa tahu benar juga loh. Saya cuman itu modalnya. Siapa tahu ada benernya, saya dengerin. Diskusi berapa malam, bermalam-malam luar biasa. Sampai pagi dan itu sangat menarik. Dan gagasan-gagasan yang ada di situ tidak bisa 100% kita tolak juga. Karena ngomong ekstrimnya, iki saya kok lama-lama ngelihat persamaan komunis karo Islam toh iki. Lama-lama saya melihat seperti itu karena komunis dasarnya adalah komunal, kebersamaan sebuah kaum. Islam juga ngomongnya seperti itu satu titik pertama aja lah. Kalau dibahas bisa panjang lebar lagi. Bukan berarti saya kemudian pengen jadi PKI atau membangun komunisme di Indonesia. Tapi bahwa saya percaya segala sesuatu yang baik tidak harus datang dari yang mengkilat-mengkilat. Bisa saja yang kita anggap selama ini jorok dan mengerikan ternyata juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, proses dekonstruksi saya belum sampai ke rumusan yang pengganti Pancasila ngono ya rawani ya. Maksudnya belum sampai di situ. Mbah nek saknon ya. Terus yang baru saya lakukan adalah dekonstruksi diri saya sendiri. Ketika saya menentukan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang tidak benar, itu harus datang dari pemikiran saya dan bukan dari ajaran dalam tanda petik, ajaran orang tua, lingkungan, guru dan segala macam. Karena satu kesimpulan ini yang menarik. Tidak ada yang namanya mengajari. Itu kesimpulan saya. Tidak ada yang namanya proses mengajari seseorang. Yang ada adalah proses memberi kesempatan orang lain untuk belajar. Paham bedanya? Kita mengajarkan satu kelas 30 orang, hasilnya beda-beda. Karena yang kita sediakan adalah kesempatan belajar. Tergantung bocah ya belajar seberapa banyak. Kan seperti itu. Jadi proses belajar tidak hanya dari gurunya, tapi nomor satu adalah dari orangnya yang ingin belajar. Jadi semua bisa dianggap guru dan semua bisa diambil pelajarannya. Itu satu titik yang amat penting buat saya, kesadaran, dan terutama karena saya punya anak. Itu pengalaman sangat menarik karena lagi tiba-tiba iso ngomong nyanyi-nyanyi dewe sapa sing ngajari. Tiba-tiba bisa gini, tiba-tiba bisa gini. Saya merasa nggak pernah ngajari apa-apa, ngerti-ngerti ngopo dewe, ngerti iso apa sing ngajari iki arek iki aneh. Dan menurut teorinya Cak Nun itu langsung diajari sama Tuhan. Dan prosesnya mengajari Tuhan seperti apa, saya pikir bukan seperti guru di kelas dan muridnya, tapi di mana kesempatan belajar itu untuk anak kecil sangat terbuka lebar karena dia tidak dibentuk dengan konstruksi-konstruksi sosial. Menurut dia isi putih nih dunia ini, semua harus dipelajari, semua harus diikuti, semua wis pokoknya buta wis dipelajari saja. Wes rasa kakean mikir sebabnya apa pemain dipelajari aja. Ada sebuah percobaan antara munyuk dan manusia. Jadi ada sebuah kotak yang orangnya ini ngasih contoh. Kotaknya ditutup nganggo kayu, tok-tok, terus dibuka, diambil makanannya. Monyetnya ngelihat, dia pertama nyoba, tok-tok, diambil. Kedua kali udah nggak perlu, langsung diambil, orang tinggal ngambil aja kok, selesai kok. Itu semuanya. Si manusia beda. Cah cilik ini anak kecil umur 5 tahunan, 6 tahunan. Dia nutuk ngambil. Setiap dia mau ngambil makanan mesti nutuk dhisik. Walaupun ada gunanya atau tidak. Itu proses yang sangat unik di antara manusia dan hewan-hewan yang lain. Manusia punya kemampuan bakat ketika kecil adalah mimikri, yaitu
bukan butuh mimikri ding istilahnya. Nek mimikri ki ya mendili cah cilik kae. Yo ora dudu ku. Bunglon kuwi mimikri. Enggak, maksudnya manusia punya insting, dia hanya mengikuti. Prosesnya nanti. Pokoknya saya serap datanya. Prosesnya nanti. Saya ikuti dulu. Nah, itu memang sepertinya tidak efisien. Tapi ternyata justru itu yang kelebihan manusia daripada hewan yang lain. Karena dia serap tanpa ada filter. Setelah dia mampu menimbang, setelah dia punya cukup pengalaman, cukup pengetahuan untuk menimbang datanya, baru kemudian dia timbang. Jadi kalau hak asasi menimbang itu sudah diputuskan oleh guru kita, sudah diputuskan oleh orang lain dan kita tinggal percaya, gimana mungkin kita bikin generasi baru. Nah, jadi mungkin kuncinya nomor satu adalah mempertanyakan itu tadi, mana yang benar, mana yang salah. Mengkuitok paling kok. Ini sebenarnya saya yang tidak banyak yang bisa saya lakukan. Mungkin salah satu yang bisa saya lakukan adalah dengan band saya Leto, dimana rasa tepuk tangan semua. Itu di situ ketika saya membuat lirik, saya sangat serius di situ membuat lirik. Karena yang ingin saya lakukan adalah lirik ini bukan masalah kata-kata kok. Kata-kata bisa diganti gimana aja. Lirik itu bukan masalah puitis atau enggak, puitis atau tidak, itu masalah efek samping. Nomor satu adalah gagasan. Jadi orang selalu bertanya pada saya, kok liriknya puitis toh? Anda orangnya puitis ya? Anak sing takon ayu, aku ngomong iya. Tergantung jawabannya, itu juga masalah politik gitu. Tapi sebenarnya jawabannya adalah bukan masalah kata-katanya romantis itu masalah idenya, masalah gagasannya. Ketika kita ngomong sesuatu tidak punya gagasan, tidak akan berkata apa-apa tulisan tersebut. Dan gagasan itu tidak hanya barang mentah, harus masak bener-bener. Misalnya, oke, saya mau bikin lagu, temanya saya cinta sama orang wong iki, ora apa-apa. Saya cinta sama bapak saya misalnya. Ide tidak selesai di situ, harus ditanyakan, kenapa cinta? Ada lagi jawabannya, kapan cintanya? Disimulasikan, kalau dia ngantemi kamu masih cinta enggak? Kalau dia gini, nah, setelah sekian banyak pertanyaan, kita jadi mampu dalam ide itu kita bisa melihat sudut pandang kita dari mana, jarak pandang kita seberapa, cara pandang kita seperti apa, subjeknya siapa, objeknya siapa, tingkat hubungan kedekatannya seperti apa. Ini bisa diaplikasikan seluas apa. Ketika itu sudah lengkap, baru nulis lirik. Nulis lirik sepanjang pengalaman saya tidak pernah lebih dari 2 hari ngono ya ora lah. Biasanya cepet-cepet wae kok. 2 jam 3 jam. Bukan karena saya ampuh. Tapi memang karena gagasannya sudah jelas. Tinggal menuangkan apa yang ingin kita omongkan di situ. Nah, ini saya berusaha membuat tidak pernah. Nek sailengku ora tau neng lagu nil itu tulisannya, liriknya adalah tentang potret sebuah kejadian. Yang saya tulis di situ selalu skema. Maksud saya skema begini. Kalau potret kejadian itu tidak bisa diganti. Potretnya adalah itu. Ketika skema, kalau film scene lah. Yang saya tulis adalah scene-nya. Jadi kalau subjek dan objeknya diganti saya dan kamu, jadinya cinta. Kalau subjek-objeknya saya dan alam, berarti cinta alam. Kalau objeknya jadi saya dan Tuhan, berarti ragu religi. Nah, saya berusaha membuat kalau bikin lirik, saya berusaha membuat liriknya yang segitu luasnya sehingga menjadi bahan pertimbangan lagi dalam pemikirannya. Makanya kowe harus mengartikan lagu itu apa wae ya karepmu. Kowe mau utek-utekmu dhewe kok. Aku pengen nulis skema kok. Yang mau ngisi perjalanannya adalah Anda dan pengalaman Anda. Saya berharap itu menjadi pemantik untuk pendengarnya memikir lagi konsep saya itu seperti apa sih. Ini bukan ngajari lagu itu, tapi menawarkan sebuah wacana. Lagu itu kan seperti itu. Nah, si Santa ngomong lagu itu lagi ngeluarkan album sing anyar. Anggap promosi ya monggo. Ya situ dulu aja, nanti kita teruskan. Saya kembalikan dulu ke Mas Arya. Monggo Mas Arya. Jadi gini, kalau sarjana ngumpulnya 5 orang, maka pendapatnya bisa menjadi 10 orang.
Kalau di Kenduri Cinta itu kalau ngumpulnya 10 orang, pendapatnya itu bisa jadi 1000. Jadi orang memberikan pendapat, argumentasi bisa di 1000 argumentasi kan gitu kira-kira. Tapi gini teman-teman, dari sekian pendapat ada satu pendapat, ada beberapa pendapat kira-kira gitu ya. Ada beberapa pendapat yang akan menjadi rujukan kita semua. Tentu pendapat ini memiliki landasan, memiliki referensi yang sangat kuat yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun yang lain-lain gitu kira-kira. Nah, saya ingin katakan gini pada Anda semua. Ketika kita ada proses berani untuk mempertanyakan, maka ada sebuah kesimpulan dengan cara pandang dan cara pikir kita masing-masing. Kita coba lebih jauh melihat tentang fenomena yang di sekitar kita. Gini, contohnya gini. Ketika Anda dalam posisi gagal, maka banyak orang yang mengalami ada yang frustasi, ada yang mengatakan saya akan coba lagi. Nah, sekarang ada banyak argumentasi yang menyatakan bahwa Indonesia diambang kegagalan. Jangan-jangan ini gagal kita dihabisin dulu. Gagalnya dihabisin, pada titik tertentu mau tidak mau pilihannya adalah sukses, mau tidak mau pilihannya adalah sukses karena gagalnya sudah habis. Sama ketika anda mau sholat, mau baru wudhu, tiba-tiba batal karena buang angin, karena kentut. Mau wudhu lagi sama, baru jalan 1 rakaat sama. Pilihan kita kan mau tidak mau, apakah kita berhenti sholat atau kita melanjutkan sholat itu kan gitu sampai selesai. Sama aja sebenarnya kalau kita aplikasikan dalam kehidupan. Lebih banyak, entah itu kusuk tidak kusuk gitu ya, entah itu karena ada temennya gitu, pasti entah dia takut sama Tuhan gitu, paling kalau sudah batal dia coba lagi, batal karena buang angin coba lagi, sehingga pada dia habis sampai rokaatnya. Di hidup juga sama, kalau memang gagal ya sampai selesai sampai masuk kubur gitu kira-kira, sampai kita dipanggil gitu ya kira-kira ya. Jadi semua proses itu sampai akhir. Nah, sekarang kita mengalami sebuah proses di mana proses itu tidak berhenti. Karena tadi ada transformasi generasi, ada pergantian generasi dan lain-lain. Mas Abrang membuat ide bahwa ini mesti di shortcut gitu ya Mas ya, dipotong satu generasi. Potong generasi kalau dibunuh ya salah juga kalau kita bunuh satu generasi yang di atas, tapi paling tidak ada yang transformasinya kita coba buat batasan, buat barriernya supaya kita punya frame yang kuat kan gitu kira-kira. Nah teman-teman gini, nanti Mas Agung juga bisa sampaikan ke teman-teman yang lain mengenai sebuah hasil karya gitu ya, bahwa karya itu adalah sebuah olah rasa, olah pikir, olah macam-macam yang dibangun oleh manusia, coba diaktualisasi, bentuknya juga macam-macam. Paling tidak itu lahir dari Mas Abrang katakan dia menjadi gagasan. Kalau dia konsepnya profesionalisme itu namanya produk outputnya kan. Tapi kalau konsepnya dia tidak profesionalisme, konsep pandangnya adalah beda, maka outputnya juga beda. Nah, nanti saya minta Mas Agung untuk menyampaikan sebuah proses sehingga karena Anda dikenal sebagai sutradara gitu ya kira-kira, sehingga menghasilkan sebuah hasil karya paling tidak menjadi panduan untuk teman-teman. Itu proses yang tadi Mas Abrang juga sudah mengungkapkan, paling tidak kita tidak malu akan hasil karya kita, nggak malu, karena kita dituntut untuk selalu berkarya. Bukan berarti Golkar berkarya untuk kita semua, enggak juga gitu ya, bukan idiomatik itu gitu ya. Saya silakan Mas Agung untuk sampaikan apa saja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya kemarin ke Persari, studio Persari di Ciganjur. Di sana Hari Kapri sama Camelia Malik, dulu produser saya, membuat studio alam, termasuk studio indoor outdoor ya, untuk semua syuting sinetron
di PH-PH besar. Jadi seperti Multivision syutingnya di sana, MD syutingnya di sana, Cinema Art syutingnya di sana. Ada suatu berita menurut saya yang sangat memukul perasaan saya sebagai pekerja seni, bahwa sinetron sekarang ini itu syutingnya 1 hari untuk 2 episode untuk stripping. Jadi 1 hari harus bisa menjadi 2 episode. Nulis skenario-nya juga begitu. Skenario sinetron itu sekitar 40-50 halaman. Kalau FTV sekitar 100 halaman. Juga harus ditulis dalam 1 hari 2 episode. Dan sekarang coba teman-teman bayangkan, misalnya penulis skenario sinetron apa ya misalnya ya, itu siapa penulisnya, dilihat ya. Apakah Anda kenal dengan nama penulis itu? Itu anak-anak yang masih muda, masih sangat baru, usianya jauh lebih muda daripada Sabrang, generasi Sabrang dan seterusnya. Mereka tinggal di suatu apartemen yang cukup mewah, dikasih mobil sama produser. Wah, ini dunia impian ini ya. Cantik-cantik, biasanya perempuan. Dan kalau ditanya soal teori penulisan skenario, mereka sama sekali nggak tahu. Tapi dalam 1 hari bisa menghasilkan 2 episode. Ini keajaiban di Indonesia sebetulnya. Karena apa? Karena yang mereka hadapi adalah CD atau VCD dari film-film asing seperti Korea, Taiwan, India, dan seterusnya. Kemudian di-translate ke bahasa, ada penerjemah bahasa Inggrisnya juga. Kalau dari bahasa Urdu diterjemahkan ke bahasa Inggris, kemudian terjemahkan bahasa Indonesia, disesuaikan. Yang itu kita tonton sehari-hari, 1 hari 1 episode. Setiap hari anak-anak kita, generasi kita menonton karya plagiat. Plagiat itu dalam arti yang lain adalah maling. Berarti setiap hari jutaan bangsa Indonesia disuguhi tontonan maling karya asing. Dengan budaya yang nggak jelas, akar budayanya. Dengan nggak ada persoalan yang kontekstual dengan persoalan-persoalan sehari-hari kita semua. Persoalan caleg, gagal, kemudian gila juga nggak ada di situ. Dan lebih gilanya lagi, rating itu yang menentukan bahwa ini tontonan ini layak tayang atau enggak, dan seterusnya. Itu lembaga survei Amerika yang lamanya Nielsen. Lembaga survei Amerika Nielsen. Ini ratingnya naik, bos. Terus pada adegan apa ratingnya naik? Pada adegan tadi yang perempuan dipukulin itu semua orang suka. Habis itu episode selanjutnya dipukulin terus itu perempuan. Itu kenyataan. Bisa ditanyakan pada produser sama orang-orang broadcast itu. Kenyataannya emang seperti itu. Dan itu yang setiap hari kita tonton, ibu-ibu tonton, remaja-remaja putri tonton, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang kalau ditanya bagaimana karya kita, saya kembali pada masa lalu, pada waktu saya masih SMP ya, SMP SMA. Pada waktu itu ada tokoh yang namanya Ismail Sumarjo kalau nggak salah. Dia membuat film layar lebar judulnya Perempuan dalam Pasungan. Perempuan dalam Pasungan itu dicurigai plagiat dari film Hong Kong. Waktu itu sang sutradara dan penulis itu dihujat rame-rame oleh hampir semua seniman, kritikus film dan seterusnya, bahwa kamu plagiat, kamu niru. Tapi sutradara dan penulis itu berusaha meyakinkan semua orang, ini tidak, ini orisinil. Tapi ketika diputer memang persis, shot-shotnya, dialog-dialognya persis plek, sama dengan film yang di Hong Kong itu. Judulnya lupa. Nah sekarang kebalik, saudara-saudara, teman-teman semua.
Semuanya plagiat dan nggak ada yang menghujat. Semuanya plagiat. Kalau nggak plagiat ya nasibnya kayak saya lah. Nggak laku di mana-mana. Mau nonton apa? Mau gimana? Memang ada beberapa, tidak semuanya, ada beberapa produser yang masih setia, masih menulis seperti Deddy Miswar dan seterusnya, masih menulis karya-karya orisinil bangsa kita. Tapi 90% seperti yang saya katakan tadi. Jadi karya kita, saya kalau bilang karya itu malah bingung sendiri. Sebetulnya potensi orang Indonesia itu luar biasa. Yos Rizal Manua menjuarai teater seluruh dunia dengan teater proklamasinya. Atau penyair-penyair kita yang hebat-hebat begitu banyak, termasuk penulis lagu yang hebat juga namanya Sabrangwo Damang Panuloh yang kemudian jadi Noe itu. Saya nggak kenal nama Noe ya, kenalnya. Tapi apakah dianggap? Apakah kemudian itu menjadi suatu peristiwa? Apakah itu mempunyai nilai plus? Misalnya dibandingkan dengan kelompok grup band yang memang kerjaannya njiplak, tetap sama aja. Nah, saya tadi ngomong soal karya. Sebetulnya kita ini tidak bisa dipungkiri adalah makhluk-makhluk. Anak kecil meniru anak gede, seorang anak meniru ayahnya dan seterusnya. Itu terjadi di mana-mana. Nah, yang sekarang ini terjadi dalam perpolitikan kita, yang ditiru siapa? Apakah kita akan meniru maling semua gitu? Misalnya, ini kesalahan kita semua, nggak bisa dihindari, adalah kesalahan kita semua. Seorang yang gagah perkasa, tinggi besar, tapi nelan ludah aja, ragu-ragu, bisa dipilih jadi presiden misalnya. Kita mau bicara apa? Dan itu memang dipilih dan menang saingan dan banyak yang nyoblos itu. Semua orang maki-maki begitu dia jadi presiden. Dan kita kemudian akan kebingungan sendiri. Teladan kita itu siapa? Siapa yang akan kita pegang dalam penciptaan? Saya pernah membuat grup FB judulnya Stop Plagiat. Di situ tuh awal-awal yang diceritakan adalah semuanya mempertanyakan plagiat itu apa sih? Semua orang kan plagiat. Dia memahami plagiat juga salah. Artinya burung itu kemudian membuat sarang seperti cara induknya membuat sarang itu kan plagiat juga. Ya. Kemudian ada yang mengungkapkan kita itu kan juga plagiat dari bapak-bapak kita. Nah, seterusnya. Yang saya maksudkan dengan plagiat adalah begini. Ini salah satu paparan saja mungkin bisa dipertimbangkan ya. Kalau siapa sih pencipta listrik? Thomas Alva Edison itu menciptakan listrik. Ya. Kalau Thomas Alva Edison tidak menciptakan listrik, apakah sampai sekarang ini dunia kita akan gelap gulita? Pertanyaan saya. Tidak menemukan listrik, apakah dunia kita akan gelap gulita? Tidak, karena akan ada penemu listrik yang lain. Namanya saja penemu ya. Atau kalau yang menemukan telepon, apakah kemudian kita nggak bisa punya HP? Tidak juga. Suatu saat pasti ada yang menemukan itu, karena namanya adalah penemu. Berbeda dengan karya seni. Kalau William Shakespeare tidak menciptakan Romeo and Juliet, apakah ada tokoh lain yang bisa menciptakan Romeo and Juliet? Jawabannya tidak ada. Apakah kalau M.H. Najib tidak membuat buku yang judulnya Selilit Sang Kiai, ada tokoh yang lain akan membuat itu, menulis Selilit Sang Kiai? Mungkin juga enggak ya. Itu bedanya antara penemuan ilmiah dengan penciptaan karya. Nah, sekarang kita marah-marah terhadap Malaysia karena
dia mengklaim karya ini dimiliki oleh diaku sebagai karya mereka. Kira-kira ada 10 ya, misalnya tari pendek, kemudian apalagi reog dan seterusnya. Pertanyaan saya, kita itu sama Malaysia plagiat mana sebetulnya? Setiap hari kita memplagiat sinetron, itu berapa stasiun ya? SCTV, RCTI, Indosiar. Enggak, yang streaming sekitar 4 plagiat. Stripping setiap hari, sehari 30 kali 4 berarti 120 setahun berapa? Pokoknya sekitar loh, ratusan, mungkin ribuan lebih. Setiap hari kita plagiat, yang kita tonton setiap hari dan seterusnya. Dan kalau Anda kepengen tidak seperti itu, kepengen lepas menciptakan sendiri, siapa yang mendukung Anda? Sekarang penyair-penyair menulis buku puisinya aja, menawarkan untuk diterbitkan, harus bayar sama penerbit kok. 7 juta satu buku. Siapa yang sanggup ya? Dan buku-buku puisi juga siapa yang laku? Saya sekarang sehari-hari nulis novel aja gitu. Dari bersama istri saya nulis novel, kemudian dijadikan, kita tunggu royaltinya. Ya nggak akan bisa hidup juga dari kesenian itu, kecuali kita masuk ke industri. Dan saya kepengen mempertanyakan kepada, dan yang paling selama ini masih bisa dihargai, terus terang aja, kita masih alhamdulillah pada dunia musik. Dunia musik karyanya masih dihargai, seniman-senimannya masih menjadi idola dan seterusnya. Kalau yang lain-lain sudah hancur. Itu keadaan dalam satu sisi. Makanya bagaimana kita menciptakan suatu industri besar, satu saja ya, satu TV swasta yang benar-benar menjadi milik rakyat Indonesia, menjadi milik kita yang bisa kita kendalikan dan seterusnya. Misalnya kita bersama-sama membeli sahamnya TV mana gitu. Kemudian kita kendalikan TV itu, kita kasih tontonan yang benar-benar orisinil, yang benar-benar milik kita semua. Itu apa mungkin gitu. Sekarang organisasi Islam aja misalnya ada berapa puluh ya. Ada NU, Muhammadiyah, macam-macam, Pemuda Muhammadiyah, ini macam-macam. Tapi organisasi pendirian masjid aja begitu banyak. Tapi untuk mendirikan masjid di kampung sendiri masih minta di bis kota, cegat-cegatin di jalan-jalan dan seterusnya. Kayaknya memang banyak organisasi, tapi sebetulnya kita nggak punya organisasi. Capek selama ini untuk menghimpun persoalan-persoalan seperti ini. Tapi semuanya pasti ada jalan keluarnya kalau kita punya kebersamaan. Dan kebersamaan itu sulit sekali. Dan saya merasa senang sekali ada di Jamaah Ma'iyah ini dan bisa merasakan tebaran cinta kalian untuk bersama-sama membuat perubahan. Perubahan bisa dibikin oleh satu orang saja, tapi akan alangkah indahnya kalau perubahan itu bisa kita bikin bersama-sama, serentak. Tapi khawatirnya malah dicurigai ya, ini teroris ya. Coba. Itu aja yang kira-kira bisa saya sampaikan, Mas. Terima kasih. Teman-teman sekalian gini, apa ya? Saya bingung juga. Tapi yang jelas begini, kalau yang mempertanyakan yang relativitas itu, yang karya manusia itu kan selalu harus ditanyakan sehingga ada gagasan-gagasan baru, atau bisa dia memperkuat gagasan yang sudah ada di awal karena data informasinya tidak berkembang. Data informasi ini kan sebagai data empirik, pengalaman dia, dilihat dari data empiriknya. Nah, sehingga dia menghasilkan sebuah model konstruksi dari sains itu, melahirkan tesisnya ini bisa dia memperkuat referensi yang lama atau dia menghasilkan tesis baru. Nah, tesis baru ini menjadi sebuah, maksudnya begini, yang tadi disampaikan itu, kalau sekarang masyarakat kita itu tidak berani mempertanyakan, maka tidak pernah akan ada pengembangan keilmuan. Jadi kita stuck gitu-gitu aja. Bayangkan kalau
kalau Thomas Alva Edison hanya hanya menemukan listrik saja, bola lampu saja, dia tidak dikembangkan, maka tidak akan ada turunannya. Benefitnya juga tidak akan banyak gitu ya. Jadi tidak menemukan produk-produk lain. Nah, diharapkan bahwa Anda itu berani mempertanyakan sehingga lahir gagasan-gagasan baru. Kalaupun gagasan lama itu diperkuat, itu nggak apa-apa karena data informasinya tidak berkembang. Yang menjadi masalah adalah kadang-kadang kita tidak satria, tidak gentle, menyatakan bahwa referensinya referensi A. Saya ada modelnya data informasinya baru, kemudian saya tidak berani mengatakan bahwa referensi yang lama itu yang benar. Saya perkuat gitu loh, nggak ada. Tapi yang terjadi adalah saya temukan referensi baru. Ini loh saya punya. Nah, itu jadi masalah sebenarnya. Nah, kalau itu sudah terjadi di diri kita, maka kita mengambil gagasan orang lain dan kita katakan gagasan baru, gagasan kita itu yang paling bahaya. Nah, itu yang membuat kemudian kita menjadi orang yang sangat malas. Kita jadi malas. Yang paling bahaya itu kan malas berpikir. Yang paling bahaya loh itu. Nah, itu kita membuat kita menjadi orang yang malas. Masalahnya di situ. Nah, itu kira-kira Mas ya, yang bisa disampaikan. Tapi yang menarik sebenarnya pada forum Maya itu banyak sekali bahwa dari sudut pandang mana saja kita bisa kaji. Ini ada Mas Andri nih. Mas Andri di sini, Mas Andri. Kalau Mas Andri ini kan Mas Andri ini dari perspektif lain kalau Mas Andri ini. Mas Andri, karena beliau ini adalah orang yang sangat berkarakter. Berkarakter itu orang yang berbeda. Kalau dalam dunia bisnis profesional itu diferensiasi yang berbeda. Bisa diferensiasi strategik, bisa diferensiasi program, bisa diferensiasi produk. Nah, bisa menjadi diferensiasi juga perilaku kalau. Nah, Mas Andri ini sangat berbeda dia cara pandangnya. Kadang-kadang bisa diterjemahkan, kadang-kadang juga sulit untuk diterjemahkan. Tapi saya rasa dalam kebingungan itu Anda bisa menemukan sesuatu dari Mas Andri. Bisa menemukan sesuatu dari Mas Andri ini. Mas Andri ini dikenal kalau di teman-teman itu Mas Andri siapa ya? Ron. Kalau Mas Andri Dukun. Joyo Geol. Dukun apa Joyo Geol, Mas? Sekarepe. Jadi banyak sekali yang melekat pada diri beliau ini. Sehingga sewaktu-waktu beliau mengatakan bahwa perubahan itu dilihat pada sisi metafisik. Sisi apa? Metafisik adalah sebuah saintis gitu ya. Beliau bisa katakan itu. Saya beri kesempatan untuk Mas Andri menyampaikan kepada teman-teman dalam perspektif yang lain. Coba Anda ini sedikit serius. Kalau tidak serius agak susah. Tapi juga bisa Anda lebih santai juga untuk bisa menyimak dari Mas Andri. Silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berangkat dari uraian Sabrang tadi. Beliau selalu mengatakan ada sudut pandang, cara pandang, dan jarak pandang. Saya ingin memasukkan dua hal. Ini dari kata-kata Pak Puji ya. Tapi saya pikirkan kok betul. Yaitu instrumen pandang dan fokus pandang. Karena ada hal yang menarik, kita selalu melakukan suatu pendekatan sintesa, antitesa, dan apa ya sebetulnya? Tesis, antitesis, dan sintesis. Kok kayaknya kalau Cak Mono kemarin menawarkan janganlah gitu, pakai metode baru yang namanya tesis, protesis, sintesis. Karena dalam dialektika antitesis tidak ada titik temu. Seperti kata Pancasila tadi, kalau saya meruntut dari filosofi tasawuf yang dilakukan oleh yang namanya Sunan Kalijogo, mati di dalam hidup, hidup di dalam mati. Bebas diri, bebas untuk.
Pancasila dalam suatu proses perjalanannya, Pancasila diambil sebenarnya kata-kata itu dari Bhagavad Gita. Metode Buddha untuk membebaskan dirinya dari nafsu itu. Kemudian direkonstruksi benar Pancasila dan membebaskan yang bebas untuk keluar. Artinya kalau meruntut dari Sabrang tadi, kalau dimasukkan dalam teori penciptaan alam, kalau kita menyerap diri menjadi black hole, tentunya harus melakukan suatu yang namanya Big Bang. Perjalanan ruang harus ketemu dengan perjalanan waktu. Peran diri harus ketemu dengan fungsi sosialnya. Sehingga kalau dikembalikan ke kesejarahan misalnya, karena ini tanggal 10 ya, mohon maaf kalau ada yang pro dan kontra, nggak apa-apa. 10 misalnya 10 Juni ya, kelahiran dari tahun 1901 itu kelahiran Bung Karno. Kemudian 10 Juni 1921 kelahiran Pak Harto ya. 6 itu Pak Karno, 8 itu Pak Harto, 10 nggak tahu siapa. Artinya gini, sebenarnya kita harus mencari titik temu antara pendekatan metode dari yang dilakukan Pak Karno, yang orangnya dengan tragedi Nasakom sebenarnya ingin menggumpalkan satu ideologi, bukan agamanya, metodenya, cara pandangnya, bukan agamanya, dengan Nasakomnya. Kemudian Pak Harto, karena dia dengan cara ini nggak selesai, melakukan konteks syariatnya dengan trilogi pembangunan fisiknya, pemerataan pembangunan, kemudian stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, fisikal. Nah ini kita cenderung mempertentangkan, misalnya kita lihat hujatan-hujatan yang muncul. Saya misalnya di titik tertentu diskusi dengan teman-teman aktivis, saya dihujat karena saya dulu pernah di Bappenas, memang World Bank anti-anti kapitalis. Pada titik saya tertentu mengkritisi teman-teman mengkritik Bu Sri Mulyani karena dihujat pada posisi dia sebagai manusia. Loh, saya nggak terima. Kalau dia dihujat sebagai manusia, bukan predikat publiknya, Anda salah. Karena di seseorang itu ada roh dan jasad. Kalau roh itu urusan Tuhan. Tetapi kalau dia sebagai pejabat publik, ya monggo-monggo mawon. Artinya apa? Artinya kita harus melakukan yang namanya refleksi dalam konteks diri dan evaluasi dalam konteks sistem. Kalau Pak Karno dalam konteks melakukan satu refleksi hakikat dalam kata kedirian. Kemudian kalau Pak Soekarno melakukan suatu yang, Pak Harto melakukan suatu yang namanya penguasaan ruang, maka simbolisasinya sama. Apa yang dilakukan, kegagalan yang dilakukan kedua belah pihak itu semacam, kalau di Al-Quran ada simbol yang ceritanya Fir'aun dengan atas kekuasaannya dijatuhkan oleh Musa karena kelupaan kepada Tuhan. Bilqis dengan kemampuan transendensi dan keilmuannya dikalahkan oleh Sulaiman. Nah, coba kita mencari suatu titik